Izin off cam ya, dah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali di sore hari ini di dalam pembelajaran kita di kelas Matan Tufatul Atfal. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, juga kita para pengikutnya. Baiklah, untuk membuka pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah Wiwin untuk memulai pembelajaran kita sore hari ini. Tafadhol masykurah Ustazah. Baik, jazakillahu khairan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna Umi wa ukhti wa ustazati semuanya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair Ustazah. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali ngaji kita, yaitu mengkaji kitab Matan Tuhfatul Atfal. Alhamdulillah, terakhir kita sudah sampai di bait yang ke-9 ya. Iya Ustazah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita murojaah dari bait 9 saja ya sahabat ya. Sisanya di murojaah masing-masing di rumah ya, jangan lupa. Baik, kita mulai murojaah di bait yang ke-9. Judul dari bait 9 ini apa judulnya? Dalil idgham keseluruhan ya. Dalil idgham keseluruhan ya. Iya, dalil idgham keseluruhan. Masyaallah. Baik, kita baca sama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamun bisittatin atat. Wasani idghamun bisittatin atat. Fiyagmaluna indahum qad sabatat. Baik, artinya dan yang kedua dari hukum dan tanwin adalah idgham dengan huruf yang berada atau datang dalam lafaz dalam kalimat lafaz jar maluna alul agama menurut para ulama ahlul qura atau para ulama telah ditetapkan. telah ditetapkan. Masya Allah. Baik. Jadi bait ke-9 ini menjelaskan tentang dalil dari idgham. Idgham secara keseluruhan ya. Jadi idgham yang masih belum terbagi menjadi 2. Nah, kemarin apakah sudah dijelaskan tentang syaratnya, definisi idgham itu? Sudah kemarin dah. Sudah ya, baik. Ada sudah. Jadi baik, secara bahasa idgham itu apa? Secara bahasa berasal dari kata adagoma atau yudagrimu ya. Yang berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu ya. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu ya. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu adalah definisi idgham secara bahasa. Kemudian secara istilah ilmu tajwid apa? Bertemunya huruf sukun dengan huruf yang berharokat, yang mana keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid ya.
Baik, ini siapa yang putus-putus? Suara saya jelas? Jelas Ustazah. Jelas dah. saja. Jelas Ustazah. Afwan, jelas ya. Baik, jadi idgham secara bahasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sedangkan secara istilah ilmu tajwid, idgham adalah kemudian menjadi satu huruf yang bertasdid ya. Kemudian huruf idgham secara keseluruhan ada 6 yang terangkum dalam lafaz atau kalimat yarmaluna, yaitu ya, ro, mim, waw, dan nun. Lam dan lam. Baik. Itu adalah ke-6 huruf idgham. Kemudian kita belum praktek idgham kemarin ya. Belum dah. Ya, baik. Kemudian idgham ini baik, berarti Afwan ya. Ternyata belum masuk ke praktek. Sebelum masuk ke praktek, kita langsung masuk dulu ke bait selanjutnya, yaitu bait 10 ya. Bait 10. Setelah bait 10 baru kita praktek. Baik, kita langsung masuk ke bait 10 ya, sahabat ya. Saya nyimak dulu ya Ustazah ya. Nyimak dulu saya. Suara saya jelas tidak? Afwan, Umi semua. Saya nyimak dulu ya Ustazah. Tapi suka hilang Ustazah. Saya nyimak dulu ya, sahabat Umi semua kalau ya. mau nyimak boleh tidak? Yang saya screen siapa? Umi Yuli ya? Nggak apa-apa, saya di dapur bawa komputer. Masya Allah, Masya Allah. Baik, baik, baik. Sebelum kita praktek idgham, kita ini dulu masuk ke bait 10 dulu ya. Baik Ustaz. Baik. Jadi kita baca dulu bait 10-nya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnaha qismani qismun yudghama. Lakinnaha fismani fismun yudghama Fihi bi gunnatin biyan mu'ulima. Fihi bighunnatin Lagi, sekali lagi. Lakinnaha qismani qismun yudghama. lakinnaha fismani ismun yudghama Fihi bi gunnatin biyan mu'ulima. fihi bighunnatin Masya Allah, Masya Allah. Baik. Sebelum kita artikan di sini pada bait yang ke-10, di sini ada 2 dalil ya, sahabat ya. Jadi di garis merah itu, atau kalau di kitab dia bagian atas mungkin ya. Nah, itu dia judulnya dalil idgham dibagi menjadi 2. Baik, sekali lagi pada bait yang ke-10 di sini ada 2 dalil. Di garis merah atau kalau di kitab dia bagian atas itu judulnya dalil idgham dibagi menjadi 2. Kemudian yang warna kuning kalau di kitab mungkin di bagian bawah itu judulnya dalil idgham bi gunnah. Baik, kita artikan sama-sama. Lakinnaha artinya akan tetapi. Iya, qismani idgham dibagi menjadi 2 bagian. Qismani idgham dibagi menjadi 2 bagian.
Qismani idgham dibagi menjadi dua bagian. Sahih. Kemudian qismun, bagian yang pertama atau idgham yang pertama. Qismun bagian yang Kismun. pertama. Kismun apa kismu itu dah? Kismun. Qismun ya. Oh, Qismun. kismun ya. Kismun ya. Ya. Anwin. Ya, ini di PDF-nya salah. Qismun, bagian yang pertama atau idgham yang pertama, yudghama, dimengerti atau difahami. Yudghama, dimengerti atau difahami. Sahih. Jadi, lakinnaha qismani qismun yudghama, akan tetapi idgham ini dibagi menjadi dua bagian. Dan idgham yang pertama dimengerti. Makanya di tanda merah ini atau baris atas dinamakan atau kita beri judul dalil idgham dibagi menjadi dua. Kemudian lanjut ke bawah fihi. Di sini kita artikan yang pertama atau idgham yang pertama. Yudhogoma apa tadi Ustazah Afwan? Dimengerti atau difahami. Difahami. Oh iya. Baik, fihi yang pertama atau idgham yang pertama adalah bigunnatin. Bigunnatin, idgham bigunnah. Bigunnatin artinya dengan dengung ya. Bigunnatin artinya dengan dengung. Fihi bigunnatin. Idgham yang pertama adalah idgham bigunnah. Bianmu dalam kalimat yanmu yaitu ya, nun, mim, dan waw. Sekali lagi, bianmu dalam kalimat yanmu ya, nun, mim, dan waw. Ulima, maka ketahuilah. Jadi, fihi bigunnatin bianmu ulima. Yang pertama atau idgham yang pertama diberi nama bigunnatin, idgham bigunnah, idgham dengan dengung. Bianmu dalam kalimat yanmu ya, nun, mim, dan waw ulima, maka ketahuilah. Baik. Saya ulangi lagi ya. Lakinnaha qismani qismun yudghama, lakinnaha akan tetapi qismani idgham ini dibagi menjadi dua bagian. Qismun bagian yang pertama yudghama, dimengerti. Kenapa dikatakan dimengerti? Karena dalil idgham bigunnah itu ada pada bait 10 ini. Jadi insyaallah kita langsung mengerti bahwa idgham yang pertama itu adalah idgham bigunnah. Fihi bigunnatin biyan mu'ulima. Pada yang pertama atau pada idgham yang pertama fihi bigunnatin, yaitu idgham bigunnah atau idgham dengan dengung. Biyanmu dalam kalimat yanmu ya, nun, mim, dan waw ulima, maka ketahuilah. Baik. Sudah mencatat semua ya? Untuk arti keseluruhannya di sini dikatakan akan tetapi idgham ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama dimengerti. Pada idgham yang pertama adalah idgham bigunnah atau idgham dengan dengung. Dalam kalimat yanmu, maka ketahuilah. Baik, kita langsung masuk kepada syarahul bait. Tolong Umi PDF-nya. Ya. Baik. Sini dikatakan bahwa idgham itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah idgham bigunnah, idgham dengan dengung ya. Kemudian nanti yang kedua idgham bila gunnah, tapi jangan dibahas dulu yang ini. Ini nanti ada pembahasan khusus baitnya. Nah, di sini idgham yang pertama yaitu idgham bigunnah. Huruf idgham bigunnah ada 4 huruf yang terkumpul dalam lafaz yanmu. Ya, makanya tadi dikatakan fihi bigunnatin biyanmu. Yanmu itu adalah huruf idgham bigunnah, yaitu ya, nun, mim, dan waw.
Jadi perhatikan ya, kalau huruf idgham bigunnah saja hurufnya hanya ada 4, yanmu. Kalau idgham keseluruhan ada 6, yarmaluna. Jadi jangan sampai salah ya. Baik. Kemudian di sini untuk syarahnya ya, untuk definisi idgham. Idgham itu sama tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwa idgham itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kemudian bigunnatin, bigunnah itu dengan dengung. Jadi idgham bigunnah, idgham dengan dengung. Seperti itu. Baik, sampai sini apa bisa dipahami? Insyaallah bisa, Ustazah. Allah, alhamdulillah. Apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Baik, insyaallah semuanya sudah paham. Kalau gitu saya tanya kembali, pada bait ke-10 ini apa dulu judulnya, judul dalilnya? Dalil idgham dibagi menjadi dua. Bagi dua. Dalil idgham bigunnah. Dan dalil idgham bigunnah ya, baik, insyaallah. Kemudian huruf idgham bigunnah ada berapa? Ada 4. Ada empat. Ada 4 Ustazah. Dalam kalimat Yanmu, yanmu, yaitu ya, Ya, nun, mim, waw. dan waw, masya Allah, tabarakallah, ahsan. Baik, sebelum kita lanjut, kita baca satu-satu terlebih dahulu ya untuk bait ke-10 ini. Tafadholi dari yang pertama, silahkan. Saya dah. Ya Umi, fadhol. Fadhol masykurah. Insya Allah ada bukunya semua ya, boleh dilihat di Iya, buku dah. saja. Ya. Lakinnaha qismani qasmun yudghama. Kismun, Kismun ya, di sini kosmun. Kismun ya harusnya ya ya, dah. afwan ya kismun. Qismun ya. Lakinnaha qismun yudghama. Fihi bilgunnatin biyanmu ulima. Lakinnaha akan tetapi, bait 10 tentang dalil idgham dibagi menjadi 2 dan dalil idgham bigunnah. Lakinnaha akan tetapi, qismani idgham dibagi menjadi 2 bagian. Qismun, bagian yang pertama atau idgham yang pertama, yudghama, dimengerti atau dipahami. Fihi, yang pertama atau idgham yang pertama, bilgunnatin, idgham bigunnah. Biyanmu, dalam kalimat yanmu, yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw, ulima, maka ketahuilah atau pahami. Iya, maka ketahuilah begitu ya, dah. Iya. Gitu. Masya Allah, mumtazah. Barakallahu fiik, Umi. Lakinnaha kismun, lakinnaha kismani Baik, fadhol selanjutnya. idghama Umi fihi Sina menyimak ya Umi ya. bigunnatin Fi, selanjutnya TV ya. biyanmu Iya. biyanmu ulima. Lakinnaha qismani qismun yud'auna. Yudghama. Yud'auna. Afwan Ustazah, judulnya belum. Baik. Judul matan ke-10 adalah dalil idgham dibagi menjadi 2 dan dalil idgham bigunnah. Dalil idgham dibagi menjadi 2 yaitu lakinnaha qismani qismun yudghama. Lakinnaha akan tetapi Kismani qismani
idgham dibagi menjadi dua. Kemudian Qismun Ismun. yang pertama adalah yudghauna, difahami atau dimengerti. Kemudian dalil idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ya, Bunda ya. Idgham bi gunnah. Oh iya Ustazah. Dalil idgham bi gunnah. Fihi Bigunat Fihi Biyanu bigunnahi Bimu bigunnatin biyanmu ulima. Fihi yang pertama, idgham yang pertama bigunnatin adalah idgham bigunnah atau dengan dengung. Biyanmu yaitu yanmu ulima. Maka ketahuilah. Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fikum Bunda. Oke, barakallahu Ustazah. Amin. Baik, dari selanjutnya. Ana ya Ustazah. Iya Ya, Ustazah. boleh Tafadhol. izin. Bismillah, bait ke-10 tentang dalil idgham dibagi menjadi dua, tentang idgham bigunah. Lakinnaha ismani ismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima. Lakinnaha akan tetapi ismani idgham dibagi menjadi dua bagian. Qismun, idgham yang pertama, yudghama, dimengerti atau dipahami. Fihi, pada yang pertama, bigunnatin, idgham bigunah, biyanmu, dalam kalimat yanmu, ulima, maka ketahuilah. Lakinnaka kismani kismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima. Insyaallah, Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fikum Ustazah. Wa fiki barakallahu Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kata selanjutnya. Selanjutnya jadi Ustazah. Baik, Abdul Jani. Dalil ke-10, dalil idgham dibagi menjadi dua, yaitu lakinnaha akan tetapi kismani, idgham dibagi menjadi dua bagian. Kismun, idgham yang pertama yudghama, dimengerti atau dipahami. Dalil idgham bigunnah. Fihi yang pertama bigunnatin, bigunnah atau dengan dengung. Biyanmu, dalam kalimat yanmu, ya nun mim waw, ulima, maka ketahuilah. Lakinnaha kismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima. Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fika Anjani. Barakallah, jazakillah khair Ustazah. Wa iyyaki wa anta jazakallahu khairan. Baik, dari selanjutnya. Ya, saya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bait yang ke-10 dalil idgham dibagi menjadi dua. Lakinnaha akan tetapi ismani, idgham dibagi menjadi menjadi dua bagian. Qismun, idgham yang pertama, yudghama, dimengerti atau dipahami. Kemudian dalil idgham bigunnah fihi, pada bagian yang pertama, bigunnatin adalah idgham dengan dengung. Biyanmu dalam kalimat yanmu, yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw. Ulima, maka ketahuilah. Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fikum Ustazati. Wafiki barakallah. Baik. Sudah semua ya? Sudah. Ya, kelas dah. Alhamdulillah kelas. Baik, kita kembali ke syarahnya kembali Umi.
syarah idgham bi gunnah. Baik. Untuk syarahnya tadi, idgham itu artinya memasukkan ya. Idgham memasukkan, kemudian bi gunnah dengan dengung. Kemudian idgham bi gunnah ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan keempat huruf idgham bi gunnah tadi. Di sini ada catatannya ya. Jadi idgham bi gunnah ini hanya boleh terjadi pada 2 kalimat ya, atau kalimat yang berbeda. Jadi kalau di satu kalimat nanti itu bukan idgham namanya ya. Itu nanti akan berubah. Jadi makanya dikatakan syarah idgham bi gunnah terjadinya hanya pada 2 kalimat ya. Kalau di dalam satu kalimat itu tidak bisa menjadi idgham bi gunnah. Baik. Kemudian di sini ada contoh-contoh idgham. Insya Allah hari ini kita akan praktek idgham bersama-sama. Kemudian cara membaca idgham bi gunnah adalah tadi sudah dikatakan bahwa idgham itu memasukkan. Jadi kita masukkan ke huruf setelahnya. Maka huruf nun sukun atau tanwinnya tadi tidak dibaca. Kemudian bi gunnah harus dibaca dengan dengung ya. Kalau boleh secara istilah itu kadang dikatakan cara membaca idgham bi gunnah itu dileburkan dengan dengung. Seperti itu cara membaca idgham bi gunnah. Baik. Di sini ada beberapa contoh, boleh kita baca kembali satu-satu. Kita mulai dari yang akhir ya. Kita rolling. Sekarang kita mulai dari yang terakhir. Doli. Iya. Baik, saya Ustazah. Ya, Ustazah tafadhol. Yang nomor 1 ya Ustazah. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin na'imah wa man yuti'illah. Masya Allah. Baik. Fan Ustazah, pada kalimat wa may yuti'illah, di mana idghamnya? Idghamnya ada di nun sukun bertemu dengan ya dalam lain kalimat. Masya Allah. Barakallah. Baik. Jazakallahu khairan Ustazah. Amin wa jazakallahu khairan. Amin. Afdali selanjutnya. Selanjutnya jadi saja huruf Iya. nun. Bismillahirrahmanirrahim. Hiltot apa? Hiltotun naghfir lakum lan nadkhulaha abadan. Enggak diwakaf ya, afan. Lan nadkhulaha abadan. Baik, haknya boleh dipanjangkan lagi Kak Anjani. Iya, Zah. Lan nadkhulaha abadan. Lan nadkhulaha abadan. Lan nadkhulaha abadan. Baik, insyaallah. Baik, saya izin tanya sedikit Kak Anjani. Ya, Zah. Di kalimat khitotun naghfir lakum, di mana idghamnya? Idghamnya di tanwin ketemu huruf nun. Tanwin ketemu huruf. Itu idgham apa? Idgham bi gunnah, Zah. Idgham bi gunnah. Cara membacanya? Dileburkan dengan dengung. Dileburkan dengan dengung. Masya Allah, mumtazah. Barakallahu fika Anjani. Barakallah, jazakillah Ustazah. Bantu jazakillahu khairan. Amin. Baik, selanjutnya. Anak Ustazah. Ya, fadhil Ustazah. Yatlu, dari yang nun ya Ustazah. Baris 3. Baris 3. Mimma dafiq. Boleh dari ini dulu, yatslu dulu. Oh, dari yatlu. Yatlu suhufam mutahharah. Mimma dafiq. Insyaallah. Baik, Ustazah, akan saya sedikit bertanya. Di kalimat mimma dafiq. Di situ ada hukum apa? Ya, Fan ya. Nah, di mana idghamnya? Idghamnya nun sukun ketemu mim.
Sukun Nun bertemu sukun. mim. Mim. Masya Allah. Ya. Idgham apa itu? Idgham bigunah. Idgham Idgham bigunah. bigunah. Cara membacanya Cara membacanya dileburkan ke huruf selanjutnya, ke ya mim. dileburkan, kemudian berdengung ya. Dileburkan Didengungkan. dengan Ya. dengung. Ya, bukan juga Ustazah tadi di ma-nya itu sebenarnya dipanjangkan ya Ustazah ya, 5 harokat harusnya. Oh, Iya, yang itu ya Ustaz ya, mimma itu ya. harus Oh, dibaca baik. panjang 5 harokat. Oh, Baik. 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 Jazakillahu khairan Ya. Ustazah. Jazakallah khair Ustazah. Amin. Baik. Selanjutnya, Saya Ustazah. ya, kali Bunda. Wa walidi wa ma walad. Min walin. Diulang yang kedua. Min walin. Dilihat wawnya panjang atau tidak Bunda? Ada yang alifnya itu bukan punyanya dia ya Ustazah? Iya, jadi wawnya panjang ya. Iya. Oh. Panjang 2 harokat berarti ya Ustazah? Sahih, ya 2 harokat. Miwalin. Gitu Ustazah. Afwan, Bunda suaranya terputus sekali lagi. Oh iya. Miwalin. Agak kepanjangan, tapi tidak apa-apa, Masya Allah. Iya. Baik. Saya izin sedikit bertanya ya Bunda ya. Iya, tafadholi Ustazah. Kalimat di kalimat wawalidi wama walad. Di sini di mana idghamnya? Di dal tanwin bertemu dengan waw sukun. Waw tasydid. Masya Allah. Ini idgham apa? Idgham bigunah Ustazah. Idgham bigunah. Cara membacanya? Cara membacanya didengungkan, dimasukkan dan Dileburkan. dileburkan. Dileburkan dengan dengung ya. Dileburkan. Iya Ustazah. Ya, Masya Allah. Muntazah. Barakallahu fiqh Bunda. Wafi barakallahu Ustazah. Amin. Baik. Selanjutnya. Saya Zah. Nomor Oke. satu itu lagi ya. Nomor satu lagi Ya, ya Zah. boleh nomor 1 lagi. Wujuhu yawma idzin na'imah wa man yuti'illah. Baik. Yang pertama di mana idghamnya Umi? Di tanwin ketemu ya. Huruf ya Ya, idgham apa itu? idgham bigunah. Idgham bigunah. Cara membacanya? Dimasukkan ke dalam huruf ya, lalu didengungkan. Iya, atau bisa juga dileburkan dengan dengung. Masya Allah. Muntazah. Barakallahu fiqh. Fikir barakallah Zah. Ya. Jazakallahu khairan. Baik, sudah semua ya. Alhamdulillah. Mau tanya Zah, apa? Fadol Kak. Tadi yang di baris nun itu yang lan nadkhulaha abada itu dipanjangin karena itu mad jais ya Zah? Iya, mad jais. Ada huruf mad ketemu dengan huruf alif setelahnya ya. Oh, ya. Nggak ada benderanya jadi saya lupa. Iya. Yang ketiga juga sama yang mim ya Zah? Yang mim ini. Itu mad wajib ya. Wajib. Wajib maksudnya. Karena seharusnya ada bendera juga ya Zah? Iya, ada bendera. Baik. Ya, jazakallah Ustazah. Wah, iya, baik, sedikit saya ingin mengingatkan ya sahabat ya. Kalau kita orang Indonesia itu kadang menandai idgham itu dari ya tasdidnya ya, karena ada tasdidnya atau mim tasdid atau waw tasdid, betul ya? Ya, betul Ustazah. Tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran Madinah, cetakan Madinah, Mushaf Madinah itu tidak ada tasdidnya ya. Nah, jadi apakah berubah hukumnya? Ya tidak berubah, tetap seperti itu. Tetap dia hukumnya idgham. Cuman kalau di Mushaf Madinah itu memang tidak ada tasdidnya ya.
Mungkin ada sahabat di sini yang punya Al-Quran Madinah, nanti boleh tafadhol dilihat di sana ya. Baik. Jadi catatannya adalah jangan menandai idgham dari tasdidnya, tapi dari ciri-cirinya, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf-huruf idgham ya, bukan dari tasdidnya yang dilihat. Seperti itu. Baik. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi, Fadhol? Baik. Kalau tidak ada, insya Allah semuanya sudah paham ya. Alhamdulillah. Kalau begitu kita masuk ke bait selanjutnya. Insya Allah hari ini kita 2 bait ya, sahabatnya. Apa kan? Nggak apa-apa. Baik, Zah, ya. Ya, baik, semangat ya. Baik, kita masuk ke bait selanjutnya. Yaitu bait ke-12. Alhamdulillah sudah bait 12. Oh ya, Benar saya ini tanya. saja. Jadi, Ila bagaimana, idgham kana ya, bil. Bait 11 kalau nggak salah ya, Ustazah. 11 ya. 11 Ustazah. oh iya, bait 11. Fun. Bait Ini 11 bukan? ya. Ya, sahih Umi. Baik. Di sini teman-teman semua tahu tidak di kitab Matan Tuhfatul Atfal ini berapa bait? 60 ya? 60 berapa ya? 60 ya Ustazah? 61 ya. 61 ya. Di kitab Matan Tuhfatul Atfal ada 10 bab dan 61 bait. Insyaallah. Baik, kita masuk ke bait yang ke-11. Di sini kita beri judul pengecualian idgham. Dalil pengecualian idgham. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Illa idza kana bi kilmatin fala. Illa Illa Bikil matin fala Fala. kana. Gitu ya saja. Bagaimana Umi? Illa idza kana bikil matin fala. Oh iya, Masya Allah. Baik. Lanjut. Tudagim kat dunya summa finwanin tala. Hanya satu harokat atau 2 harokat itu saja? Yang mana Umi? Yang kadunya. Hanya tidak panjang. Kat dunya. Apa Dunia. dunia dalnya bertasdid Ustazah. Iya, dalnya bertasdid. Oh, dalnya bertasdid di sini nggak ada tasdidnya, cuma kurung ya. Oh, baik. Baik, Ulangi ulangi saja. lagi ya. Illa idza kana bi kilmatin fala. Illa idza kana biqilmatin fala. Tudagim kat dunya summa finwanin tala. Tudghim kadunya tumas nintala. Sumas sin shotnya nggak tasdid itu saja. Enggak. Baik. Summa maksudnya Cuma tidak di tasdid. kadunya aja ya. Iya. Baik. Afwan Ustazah, kanatnya betul kana atau kana? Kana, kafnya panjang, nanya juga panjang. Nanya juga panjang. Tadi kedengeran Ustazah kana gitu saya. Apa dia Ustazah? Baik. Ustazahnya lagi sholat. Takutnya saya ngantuk. Baik, di sini judulnya dalil pengecualian idgham ya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah dalil izhar mutlak ya. Tapi kalau dulu saya belajar sama Ustadz Hadi Damri, itu beliau mengatakan ini judulnya dalil pengecualian idgham. Tapi kalau teman-teman mau beri judul dalil izhar mutlak pun tidak apa-apa, boleh tafadhol. Baik, kita artikan sama-sama. Illa artinya kecuali. Idza jika. Kana ada. Bikilmatin dalam satu kalimat.
Fala, maka jangan tudghim diidghamkan. Kat dunya seperti pada kata dunya. Kemudian sinwanin, kata sinwanin. Tala selamanya. Baik, saya ulang lagi. Illa kecuali, iza jika, kana ada, bikin matin dalam satu kalimat, fala maka jangan tudghim diidghamkan. Kat dunya seperti pada kata dunya, summa kemudian sinwanin, kata sinwanin tala selamanya. Baik, jadi di sini dikatakan kecuali jika ada nun sukun atau tanwin dan juga huruf idgham berada dalam satu kalimat atau satu kata, maka jangan diidghamkan atau jangan didengungkan seperti di kata dunya dan juga kata sinwanin. Nah, makanya pada bait sebelumnya tadi kan dijelaskan bahwa idgham itu tidak bisa terjadi pada satu kalimat, harus pada dua kalimat atau dua kata. Nah, di sini akan dijelaskan kenapa apa nanti hukumnya ya kalau dia satu kalimat. Baik, kita langsung masuk ke syarahnya. Numi boleh sedikit dinaikkan syarahnya? Tala tadi artinya pada selamanya apa? Selamanya ya? Tala selamanya. Tala selamanya. Baik. Di syarahul bait dikatakan, adapun apabila idgham terjadi dalam satu kalimat, ya, apabila nun sukun atau tanwin dan juga huruf idgham itu berada dalam satu kalimat, maka dia tidak boleh dibaca idgham atau tidak boleh didengungkan ya, melainkan dibaca jelas, yaitu izhar. Nah, hukumnya nanti berubah menjadi izhar mutlak. Izhar mutlak ya. Jadi tadi makanya pada bait ini boleh diberi judul pengecualian idgham ataupun dalil izhar mutlak itu boleh. Kemudian tata cara membacanya, adapun tata cara membaca izhar mutlak adalah seperti halnya membaca izhar halqi, yakni dengan cara menjelaskan huruf nun sukunnya. Jadi dijelaskan huruf nun sukunnya. Contohnya tadi dunya, sinwanin. Jadi jangan dunya, tidak boleh diidghamkan, atau siwa, tidak boleh seperti itu, atau ditahan dunya, itu pun tidak boleh. Sinwa, itu pun tidak boleh. Tapi dia sama ketika kita membaca izhar jelas. Dunya, sinwanin, seperti itu cara membacanya. Kemudian hukumnya menjadi izhar mutlak ya, izhar mutlak. Jangan salah, jangan diberi hukum izhar halqi, jangan ya, tapi ini izhar mutlak. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Fadli? Kalau untuk kata izhar mutlak hanya pada dua kata ini aja ya Ustazah ya? Sebenarnya di dalam Al-Quran ada 4 kata. Oh, ada 4 kata. Coba dilihat slide selanjutnya. PDF-nya boleh ini ganti slide selanjutnya. Halaman selanjutnya. Nah. Baik, di sini yang menjadi izhar mutlak yang pertama di sini pada kata ad-dunya, bunyana, sinwanun, dan sinwanun. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu ada 4 huruf hukum izhar mutlak ya, ada 4.
Jadi nanti ketika Umi wa Ukhti atau Ustazati semua di sini membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan hukum seperti ini, hukum idgham, tapi dia berada dalam satu kalimat, maka jangan diidghamkan bacanya, melainkan diizharkan. Karena hukumnya berubah menjadi izhar mutlak, ya. Tidak menjadi idgham lagi. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa Ustazah. Syukur Ustazah. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita praktek ini, kita baca satu-satu dulu untuk ininya ya, matanya. Baik, Fadli dari yang nomor 1 lagi, silahkan. Saya belum nyatet tuh saja. Mohon maaf. Habis ini nanti Baik, yang lain aja. berarti siapa dulu? Umi Yuli dulu ya. Oh Atau iya. Umi Sina mau menyimak atau mau baca juga? Saya nyimak dulu saja. Soalnya yang 9 saya nggak catat. Jadi kalau saya catat 10 nanti lengkap. Oh, baik, Masya Allah, baik Umi. Baik Umi Yuli, 10 saya nggak catat. Jadi kalau misalkan itu 11 kalau saya catat lengkap gitu. Oh iya, baik. Iya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bait 11 judulnya tentang dalil pengecualian idgham atau dalil izhar mutlak. Illa idza kana bikil matin fala tudghim kad dunya thumma sinwanin tala. Illa kecuali idza jika kana ada bikil matin dalam satu kalimat fala maka jangan tudghim diidghamkan. Kat dunya seperti pada kata dunya, summa kemudian sinwanin seperti juga pada kata sinwanin tala selamanya. Baik, Masya Allah, Muntazah. Barakallahu fiik Umi. Biki barakallahu ta'ala khair. Amin, nanti jazakallahu khairan. Fadli selanjutnya. Selanjutnya saya Ustazah. Iya Bunda, betul masykuroh. Illa kecuali judulnya dalil pengecualian idgham atau dalil izhar mutlak. Illa kecuali idza jika kana ada bikil matin satu kalimat fala jangan tud'rin diidghamkan ka dunia pada kata dunia tuma kemudian sinwanin pada kata sinwanin tala selamanya. Masya Allah. Barakallahu fiik Bunda. Sedikit Bunda di kalimat fala artinya maka jangan ya. Fa itu maka, la jangan. Di fala maka jangan. Baik. Barakallahu fiik Bunda, jazakillahu khairan. Wa fi barakallahu Ustazah. Amin. Fadli selanjutnya. Ana Ustazah. Atau Ustazah. Bait 11 tentang dalil pengecualian idgham atau dalil idgham mutlak. Izhar mutlak ya. Afwan. Izhar mutlak. Izhar mutlak. Dalil pengecualian idgham atau dalil izhar mutlak. Illa idza kana bikil matin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Illa kecuali idza jika kana ada bikil matin dalam satu kalimat fala maka jangan tudghim diidghamkan. Kat dunya seperti kata dunya, summa kemudian sinwanin kata sinwanin kala selamanya. Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fiik Ustazah. Barakallahu Ustazah. Amin. Selanjutnya Jani Ustazah. Iya Kak, tafadhali.
Matan ke-11 dalil pengecualian idgham atau dalil idhar mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Illa kecuali idza jika kana ada bikil matin dalam satu kalimat, fala maka jangan tudghim diidghamkan atau dileburkan. Kad dunya pada kalimat dunya, summa kemudian sinwanin atau kalimat sinwanin tala selamanya. Illa idza kana bikil matin fala tudghim kad dunya summa sinwanin tala. Insyaallah mumtazah. Barakallahu fiik Khanjani. Barakallah jazakillah khair Ustazah. Amin. Nanti jazakillahu khairan. Selanjutnya, Iya, saya Ustazah mohon koreksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bait yang ke-11, dalil pengecualian idgham atau dalil izhar mutlak. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim kad dunya summa sinwanin tala. Artinya illa kecuali idza apabila kana ada bikilmatin dalam satu kalimat, maksudnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham, fala maka jangan tudghim diidghamkan kad dunya seperti pada kata dunia. Summa kemudian sinwanin pada kata sinwanin tala selamanya. insyaallah mumtazah. Barakallahu fiik ya Ustazati. Fiki barakallah. Amin. Sudah semua ya? Itu ada Ufti Hanafi mau baca. Ini Umi baru Hanafi. masukin. Baik, Umi Hanafi tafadholi kalau mau baca. Baik, mungkin beliau mustami ya. Iya, Zah, mungkin menyimak saja. Lanjut saja, Zah. Ya, alhamdulillah kalau sudah semua. Hari ini insya Allah kita cukupkan 2 bait saja agar lebih mudah juga menghafalnya nanti ya. Tidak terlalu banyak. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Insya Allah tidak ada Ustazah. Kalau tidak ada, karena masih ada sedikit waktu, kita coba lihat contoh izhar mutlak tadi, Umi. Baik, ini ada 4 nih, tafadhol siapa yang mau baca, boleh, silahkan. Ada yang mau baca? Baris Hah? satu. Iya, Satu baris baris. satu dulu. Iya, tafadhol Bunda mau baca? Mau Ustazah. Baik, Mau tafadhol. coba. Rabbana atina fid dunya hasanata. Gitu Ustazah. Afwan Bunda, suaranya sedikit terputus. Oh iya Ustazah. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Baik, kalimat Rabbana, nanya dipanjangkan sedikit boleh Bunda? Iya boleh Ustazah. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Baik, insyaallah. Bunda, ini saja ya, dilatih lagi untuk panjang pendeknya, konsisten Bunda. Kalau mat tabi'i cukup 2 harokat tadi, A-nya tadi tidak terbaca panjang. Kemudian fit dunya, ya-nya berlebih sedikit panjangnya ya. Baik, Ya. untuk izhar mutlaknya sudah ahsan, Masya Allah, mumtazah. Jadi seperti itu ya cara membaca izhar mutlak, dibaca jelas. Insyaallah, syukran Bunda, jazakallahu khairan. Wa iyyakum Ustazah. Baik, ada lagi yang mau coba baca? Fadhol. Itu bunya ya Ustazah ya?
Jadi bukannya itu ya. Yang itu yang apa? Yang tidak didengungkan ya Ustazah. Walaupun Iya, kita. ini contoh izhar mutlak ya. Baik. Mm-mm. Jadi dibacanya jelas. Ya, Baik. jadi mau baca kali. Baik, Iya, tafadhali. Sudah buka kamera soalnya. Silakan. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Ya Allah, Itu sudah. Multaza, barakallahu fiik. Iya, Hunya satu sahih. harokat. Hunya tadi 2 harokat. Yang mana, Umi? Ya, Bunyanahu. Hunya 2 harokat. Harusnya kan hunya 1 harokat. Kan Ustazah? Misalnya pendek ya. hunya 2 harokat. Hunya 2 harokat. Oh 2 harokat. Di sini Iya. soalnya nggak terbalik itunya. Iya, Hunya. tapi kalau ada seperti itu jadinya apa? Hukumnya apa, ada yang tahu? Matsilah Masilah kosiro. kosiroh ya Iya, Ustazah. jadi dibaca 2 harokat Biasanya ya. kan suka ada waw di bawah gitu kan kalau Iya. misalkan. Nah, makanya ini apa ya, mengingatkan untuk semua. Sekarang ini alhamdulillah sudah ada Al-Quran tajwid ya. Tapi itu sebenarnya gunanya untuk membantu yang belum hafal, yang belum paham tajwid, makanya dikasih tanda-tanda seperti itu. Kalau yang sudah paham boleh dilatih dirinya menggunakan Al-Quran tanpa tajwid biar kita terbiasa. Jadi jangan hanya bergantung kita pada Al-Quran tajwid. Mungkin di sini semuanya kebanyakan bergantung dengan Al-Quran tajwid, betul ya? Yang berwarna. Tapi kan Madinah juga, kayaknya Madinah juga nggak ada Ustazah. Madinah juga kan pasti ada waw kecil kan di bawahnya kan? Enggak? Iya, kalau Madinah waw kecil tandanya. Iya kan? Makanya itu Ini apa nih Ustazah kalau ini? Dia bukan Madinah, apa? bukan, ini bukan Al-Quran. Sebenarnya kalau dilihat dari contohnya ini contoh dari Al-Quran Madinah, tapi waw kecilnya tidak ditulis ya di sini. Kirain salah, berarti benar deh. Iya benar. Nah, makanya sedikit saran dari saya, sebaiknya dilatih menggunakan Al-Quran tanpa tajwid ya, biar kita terbiasa gitu bacanya. Nggak punya Jangan bergantung Ustazah pada Al-Quran tajwid. Takutnya nanti kita kebiasaan gitu. Nah, sekalinya kita bertemu dengan Al-Quran tidak bertajwid, kita jadi linglung ya, seperti itu. Iya, Insyaallah. kayak tadi yang Majais saya juga jadi bingung karena nggak ada alisnya tuh. Nggak ada Yang mana bendera-benderanya nih, ya. Mas Jais yang mana nih? Nggak, tadi di contoh yang sebelumnya, nggak ada tanda benderanya. Baik. Yang ketiga ada yang mau baca? Jazakallah khair Ustazah. Saya coba ya Ustazah ya. Baik, Fadli. Oh, Sisina. Oh ya udah Ustazah dulu deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan dari tadi yang belum, dari tadi belum. Iya, yang kecil Ustazah, nanti yang besar. Nggak utusin aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kinwanu daniyah. Boleh diulang, Umi? Ini nun ketemu wa kan nggak dengung ya, nggak dileburkan ya. Baik. Kinwanu daniyah. Insyaallah. Ya, sahih. Barakallahu fikum, Umi. Baik, jadi seperti itu ya sahabatnya cara membaca izhar mutlak, insyaallah. Baik, tinggal satu nih. Itu hanya beberapa aja kan ya Ustazah ya? Bunya. Iya, jadi hanya 4 kata ini saja yang dicontohkan ini. Kata dunya, bunyana, kinwanun, shinwanun, hanya 4 itu. Baik, satu lagi Ustazah Kamila. Ya, baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sinwanu wa ghairi sinwan. Insyaallah Mumtazah. Kalau fiik Ustazah. Barakallah. Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat 2 bait ya, Masya Allah. Alhamdulillah bertambah lagi ilmu kita. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Baik, jadi kalau ini guru kalau guru ini masih dihafal kayaknya Ustazah ya. Bagaimana Umi? Kalau kita guru, kita kayak kan sahabat-sahabat ini kan semua kan calon bukan calonnya emang guru ya. Ini sepertinya dihafal ya Ustazah. Iya, sebaiknya dihafalkan, diingat bahwa di dalam Al-Quran ada yang namanya hukumnya izhar mutlak. Dan hanya ada 4 kata, yaitu yang ada contohnya di sini ya. Baik.
Baik, jazakillah Baik. khairan. Sepertinya kalau kayak saya, Ukti Tiviana itu harus disalurkan itu. Ukti Hanafi, kalau yang lain kan semuanya sudah belajar sedikit-sedikit. Kalau Ustazah Kamila emang udah ini kan. Ustazah Hedi juga udah, Ustazah Nuraini juga sudah. Dia Anjani udah mulai Ya, merintis Ustazah beliau juga. Masya Allah. Ya, sudah sedikit-sedikit didorong-dorong untuk mereview. Alhamdulillah baik. Dijolokin. Baik. Jadi ini sebagai catatan boleh ditambahkan di catatannya ya kata-kata izhar mutlak ini karena di dalam baitnya kan hanya ada dua, hanya dunya dan kinwanunnya. Jadi ini boleh ditambahkan yang belum ada tadi yaitu Baik. kinwanun dan bunyana. Boleh ditambahkan biar nanti tidak lupa ya. Baik, Baik, Ustazah. karena waktunya sudah habis, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya Rabbal Amin ya rabbal alamin. Mari kita Jazakallahu khairan, Ustazah. akhiri majelis kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, saya Subhanallah. mohon maaf ya Umi Ustazah. Kalau ada Kenapa, salah Ustazah? kata mohon dimaaf. Sama-sama Ustazah. Amin, insya Allah. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khairan kasiran Ustazah atas Amin. Jadi tugas pekan ini 2 bait ya sahabat ya, jangan lupa. Baik, Oh iya, Ustazah.